Pernah kepikiran nggak sih, ide-ide cemerlang itu kan bisa muncul dari mana aja, tapi kok kayaknya ide-ide yang datang dari kota kecil atau daerah sering banget layu sebelum berkembang, seolah-olah ada semacam tembok raksasa yang nggak kelihatan yang menghalangi mereka. Nah, kali ini kita bakal lihat gimana sebuah kabupaten di Indonesia mencoba buat merobohkan tembok itu dengan sebuah konsep keren bernama iCafe Hybrid Hub. Nah, ini dia. Istilah tembok ini bener-bener kena banget. Tentu aja ini bukan tembok bata ya, tapi tembok tak terlihat yang isinya itu keterbatasan akses, kurangnya infrastruktur, sampai sulitnya membangun jaringan profesional. Ini tantangan nyata yang menurut tim iCafe udah membungkam banyak banget potensi di daerah mereka. Dan tembok inilah yang jadi penyebab utama dari masalah yang jauh lebih besar. Sebuah fenomena global yang mungkin kita semua udah sering dengar. Exodus talenta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan brain drain. Gampangnya gini deh, talenta-talenta terbaik, mulai dari pemikir kreatif sampai jagoan teknologi, akhirnya ngerasa terpaksa pindah ke kota besar cuma buat mengejar mimpi mereka. Hasilnya, daerah asal mereka justru kehilangan putra-putri terbaiknya, kehilangan potensi inovasi yang paling berharga. Jadi, siapa aja sih yang paling kena imbas dari tembok ini, khususnya di Bulukumba? Wah, ternyata banyak. Ada ASN-ASN kreatif yang idenya mentok, mahasiswa yang bingung mau menyalurkan gagasan, sampai komunitas IT lokal. Selama ini, mereka semua cuma ngandelin grup-grup WhatsApp buat kolaborasi. Bisa kebayangkan, datanya jadi tercecer di mana-mana, diskusinya nggak terstruktur, dan alur kerjanya, ya jadi berantakan. Tapi, kan di setiap tantangan selalu ada peluang kan? Disinilah ceritanya jadi makin seru. Sebuah kompetisi bernama Hackathon X Dikdaya menjadi panggung yang melahirkan sebuah solusi yang benar-benar inovatif. Dan muncullah tim iCafe. Ini bukan tim biasa loh. Mereka ini gabungan unik antara para analis kebijakan publik, orang-orang yang paham seluk-beluk pemerintahan, dengan talenta digital lokal yang jago ngoding. Misi mereka sederhana, tapi juga ambisius banget. Meruntuhkan tembok itu untuk selamanya. Lantas, apa sih solusi yang mereka tawarkan? Namanya iCafe Hybrid Hub. Konsep intinya itu, ya seperti namanya, hybrid. Mereka mau menjembatani dua dunia yang seringkali terpisah. Ruang kerja fisik dengan sebuah ekosistem digital yang terintegrasi penuh. Coba deh bayangin platform ini kayak semacam menara kontrol untuk inovasi daerah. Alurnya dibikin jelas banget. Pertama, tahap input, disinilah semua ide-ide brilian dari talenta lokal masuk. Lalu, ide itu masuk tahap proses, di mana kolaborasi dan pengembangan terjadi secara digital. Dan terakhir, tahap output yang menghasilkan inovasi nyata yang siap diuji coba di lapangan. Ini benar-benar mengubah ide-ide yang tadinya acak jadi sebuah alur kerja yang rapi. Nah, di dalam tahap proses tani, ada 3 fitur utama yang jadi jantungnya. Pertama, ada ruang kerja virtual buat manajemen proyek, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya miskomunikasi. Kedua, ada hub pintar yang bisa sinkronisasi jadwal meeting online dengan booking ruangan fisik. Keren kan? Dan yang ketiga, ini nih yang paling canggih, ada marketplace. Anggap aja ini semacam LinkedIn khusus untuk proyek-proyek inovasi pemerintah yang mempertemukan talenta lokal dengan kebutuhan spesifik dari pemerintah. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, loh, emangnya apa bedanya sama aplikasi kolaborasi kayak Slack atau Trello yang udah ada? Nah, ini dia pertanyaan bagus. Jawabannya ada pada resep rahasianya. Bedanya itu fundamental banget. Aplikasi kayak Slack atau Trello itu kan pada dasarnya cuma alat komunikasi, titik. Tapi iCafe Hybrid Hub ini dirancang sebagai sebuah ekosistem utuh yang nyambung langsung dengan kebijakan publik dan fasilitas pemerintah. Tujuannya juga beda, bukan buat cari untung komersial, tapi buat menciptakan dampak nyata di sektor publik. Nah, ini dia kata kuncinya. Inovasi yang terkurasi. Jadi ini bukan sekedar papan tulis digital tempat semua orang bisa nulis ide, bukan. Ini adalah sebuah jalur yang terstruktur, yang dibimbing, untuk mengubah ide mentah dari seorang talenta lokal menjadi sebuah program pemerintah yang benar-benar siap untuk dieksekusi. Inilah yang bikin platform ini beda dari yang lain. Tentu saja, ide sebagus apapun, kalau nggak bisa diukur dampaknya ya percuma kan? Jadi, mari kita lihat, apa sih hasil nyata yang bisa kita harapkan dari platform ini? Angka pertama yang muncul itu 40%. Angka yang gede banget kan? Tapi ini 40% apa? Ini adalah proyeksi peningkatan efisiensi koordinasi antara pemerintah dan komunitas lokal. Coba bayangin artinya, proses birokrasi jadi lebih cepat dan ide-ide dari masyarakat juga bisa lebih cepat diwujudkan.
Dan dampaknya ini dirancang biar berkelanjutan. Dalam jangka pendek, platform ini langsung jadi rumah buat belasan proyek inovasi yang udah jalan. Tapi lihat deh jangka menengahnya. Rapor inovasi daerah bisa naik secara signifikan. Dan yang paling penting, terciptanya lapangan kerja digital baru. Ini adalah solusi konkret buat melawan brain drain, jadi anak-anak muda nggak perlu lagi merantau buat berkarya. Hal ini akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau model ini berhasil di Bulukumba, apa ini bisa jadi cetak biru buat daerah-daerah lain? Mungkin bahkan di seluruh dunia? Jawabannya tentu ada pada desain platform itu sendiri. Apakah ia dibangun untuk bisa tumbuh besar atau tidak? Dan ternyata jawabannya bisa banget. Platform ini dibangun di atas pondasi yang sangat kokoh. Keamanan data sudah pasti jadi prioritas utama. Lalu arsitektur microservice-nya itu bikin platform ini super fleksibel. Jadi gampang banget buat dikembangkan dari skala satu kabupaten ke tingkat provinsi atau bahkan nasional. Visinya sudah jelas dari awal, mulai dari lokal tapi dengan potensi mendunia. Dan semua ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kita udah lihat bareng-bareng gimana sebuah ide dari Bulukumba mencoba merobohkan tembok yang menghalangi para inovator lokal ya. Nah sekarang, coba deh Anda bayangkan komunitas Anda sendiri. Kira-kira ada nggak ya tembok serupa di sana? Dan mungkinkah solusi seperti ini bisa jadi kunci untuk membuka semua potensi yang terpendam itu?